Halo semuanya dan selamat datang lagi di Tanya Seputar Hukum. Dan untuk kali ini saya akan membahas mengenai alasan-alasan perceraian yang ada di Undang-Undang Perkawinan ya. Kan kalau kita mau mengajukan cerai, gugatan cerai itu kan harus ada alasan-alasan yang jelas ya. Jadi kalau di undang-undang itu aturannya seperti apa sih alasan-alasannya? So guys, karena perceraian, yang namanya perceraian itu harus dengan putusan pengadilan, harus adanya sidang dan diputuskan oleh pengadilan. Jadi perceraian kan tidak bisa semena-mena saya sudah cerai dengan Anda gitu kan, nggak bisa kan, harus ada putusan pengadilan sesuai dengan pasal 39 pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya tentang perkawinan. Di situ ayat satunya, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jadi ketika ada perceraian, pasti sidang pertama itu adalah mediasi dari kedua belah pihak, antara pihak penggugat dan tergugat itu nanti dimediasi dulu, didamaikan dulu permasalahannya apa dulu, dan kalau tidak ada jalan keluar nanti akan dilanjutkan ke sidang selanjutnya. Dan untuk pasal 39 ayat 2 di sini menjelaskan untuk melakukan perceraian di situ harus ada alasan-alasan atau cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat rukun kembali seperti layaknya suami istri. Dan untuk penjelasan alasan-alasan itu diatur di peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya tentang perkawinan. Di dalam pasal 19 di peraturan pemerintahnya, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1975 ya, beda setahun ya ini. Di situ menjelaskan ada beberapa alasan, ada 6 alasan perceraian, mengenai perceraian ya. Yang pertama, alasan pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk. Berbuat zina, berzina dengan orang lain, pemabuk, pemadat itu apa ya? Pemadat itu pemarah ternyata. Pemadat itu pemarah, maksudnya ya mungkin suka marah-marah atau temperamen mungkin ya pemadat itu. Penjudi dan lain-lain sebagaimana yang sukar disembuhkan. Jadi ketika salah satu pihak itu berbuat zina, pemabuk, pemadat, suka berjudi atau sesuatu yang sukar dihilangkan, itu bisa menjadi alasan perceraian. Dan yang kedua, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin. Jadi misalnya kalian sudah bersuami dan beristri dan salah satu pihak tiba-tiba menghilang selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin, itu bisa menjadi alasan perceraian. Tapi bukan 2 tahun nanti bekerja terus tiba-tiba kalian gugat cerai di rumah gitu, enggak ya, ini jadi tanpa izin ya, bukan bekerja. Dan yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun yang hukumannya lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Jadi setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak, pasangan kalian misalnya melakukan perbuatan pidana dan hukumannya 5 tahun, itu bisa menjadi alasan perceraian. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat kepada kalian, misalnya adanya KDRT, kalian dikamplengi, kalian dipukuli, atau ya pokoknya terserah lah kalian mau dipukuli apa diapain, itu bisa menjadi salah satu alasan perceraian. Dan yang kelima, salah satu pihak mendapatkan cacat badan, penyakit mengakibatkan tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami atau seorang istri. Bila salah satu pihak mendapatkan penyakit, misalnya cacat, ini juga nggak terlalu jelas ya cacatnya seberapa, misalnya kakinya patah atau mungkin habis itu tidak bisa menafkahi kalian lagi ya. Ini maksudnya cacat dan penyakitnya itu sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya, misalnya impoten atau apa gitu ya, itu bisa menjadi alasan perceraian. Dan yang keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Ini yang biasanya digunakan ya, alasan terakhir ini ya, karena sering terjadi pertengkaran, mungkin masalah
ekonomi atau masalah nggak tahu ya, itu masalah keluarga, jadi pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan itu bisa menjadi salah satu alasan perceraian. Dan tambahan lagi buat kalian, di dalam yang buat kalian yang agamanya muslim, di dalam KHI ya, kompilasi hukum Islam di pasal 116 di situ juga disebutkan tambahan untuk perceraian, alasan perceraian yaitu ada dua lagi, yaitu ketika suami melanggar tali talak, ketika istrinya sudah ditalak itu juga menjadi alasan perceraian. Dan yang kedua, peralihan agama atau murtad. Jadi ketika salah satu pasangan murtad itu bisa menjadi alasan perceraian, karena ketika salah satu murtad kan jadi tidak rukun kan, habis itu berantem terus, seperti alasan keenam tadi, adanya perselisihan dan pertengkaran ya. Jadi ketika salah satu murtad dan salah satu suami sudah mengucapkan talik talak itu bisa menjadi alasan perceraian di kompilasi hukum Islam. Jadi ketika keluarga kalian sudah tidak harmonis dan merasa sudah tidak nyaman lagi dengan pasangan kalian, saya sarankan untuk dipertahanin dulu, dimediasi dulu. Tapi ketika sudah tidak bisa dimediasi dan tidak ada solusi, ya dengan terpaksa silahkan kalian mengajukan gugatan ke pengadilan, dan silakan hubungi saya saja. Saya akan carikan pengacara yang profesional. Oke, itu aja sedikit informasi mengenai alasan-alasan perceraian ya yang ada di undang-undang. Terima kasih banyak. Dah.